Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan melakukan analisis mengenai strategi keuangan perusahaan terhadap dua bank, yakni Bank Masbion dan juga Bank BTPN Syariah. Untuk Bank Masbion sendiri atau PT Bank Masbion Indonesia Tbk beroperasi secara komersial sebagai bank umum sejak 31 Agustus 1990. Pertama kali membuka penawaran umum perdana saham atau Initial Public Offering atau IPO pada Juli 2013 dan tercatat menjadi emiten ke-479 di Bursa Efek Indonesia. Sedangkan untuk Bank BTPN Syariah atau PT Bank BTPN Syariah beroperasi sebagai bank umum syariah sejak 14 Juli 2014. Bank BTPN Syariah merupakan anak perusahaan dari Bank BTPN dengan kepemilikan saham sebesar 70%. Tercatat sebagai perusahaan publik dengan melakukan IPO pada 8 Mei 2018. Kedua bank ini termasuk ke dalam klasifikasi bank umum kegiatan usaha atau buku 3, di mana bank buku 3 ini adalah bank yang memiliki modal inti minimum sebesar 5 triliun hingga kurang dari 30 triliun. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT dan PESTEL pada Bank Maspion dan Bank BTP PNS Syariah. Untuk analisis SWOT yaitu suatu metode untuk menggambarkan dan membandingkan bagaimana kondisi dan cara untuk mengevaluasi suatu masalah bisnis. Dengan analisis SWOT sebagai teknik perencanaan strategis yang menempatkan bisnis dalam perspektif menggunakan 4 komponen kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Lalu yang kedua ada analisis PESTEL yaitu untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bagaimana faktor politik, ekonomi, sosial, dan teknologi hukum lingkungan berdampak pada operasi bisnis. Kerangka perencanaan strategis membantu manajer bisnis dan proyek dalam proses pengambilan keputusan. Lalu tujuan dilakukan analisis PESTEL yaitu pada bisnis mengidentifikasi peluang untuk berkembang, mengantisipasi dan mengelola risiko eksternal yang mungkin terjadi, meningkatkan daya saing dalam keberlanjutan kepada bisnis yang untuk jangka panjang. Selain itu, analisis PESTEL juga dapat berguna atau bermanfaat untuk melihat sebuah peluang perdagangan dan ancaman yang mungkin dihadapi. Lalu untuk hasil analisis Bank BTPN Syariah yaitu satu dekade Bank BTPN Syariah berfokus melayani keuangan institusi dengan adanya beberapa program bank yang sedang berjalan. Menjadikan Bank BTPN Syariah memiliki lebih dari 27.000 nasabah pendanaan dan memiliki total dana pihak ketiga sebesar 12,14 triliun. Lalu untuk analisis weakness kelemahan Bank BTP Syariah tidak menargetkan diri sebagai bank transaksional. Lalu untuk opportunity peluang, pelayanan pada nasabah pendanaan bisa terus ditingkatkan melalui penyempurnaan pada layanan mobile bank dan internet banking, terutama pada perubahan fungsional dan tampilan yang akan meningkatkan pengalaman pengguna. Rich, ancaman. Kemajuan teknologi dan digitalisasi membawa peluang untuk percepatan pertumbuhan ekonomi Bank BTP Syariah, namun juga membawa risiko kejahatan cyber. Lalu, untuk analisis pestelnya, penerapan CGC atau Good Corporate Governance di BTP Syariah telah menjadi sesuai dengan prinsip-prinsip yang tepat, disertai dengan peningkatan kualitas keterbukaan informasi. Lalu pada ekonomi, yaitu pada 31 Desember 2023, total aset bank mencapai 21,4 triliun dengan laba bersih mencapai 1,8 triliun. Kinerja operasional bank mengalami peningkatan seiring dengan investasi dalam pengembangan sistem dan perangkat lunak. Lalu untuk sosial itu pemberdayaan nasabah prasejahtera yang produktif semakin melibatkan berbagai pihak, termasuk melalui platform Besti tepat dan kerjasama dengan Kementerian Pendidikan. Untuk teknologi, Bank BTP Syariah terus mengembangkan layanan e-channel dan melalui aplikasi tepat mobile banking dan internet banking. Lalu untuk legal hukum memasuki tahun ke-10, Bank BTP Syariah memiliki modal inti lebih dari 8 triliun sehingga sesuai dengan ketentuan POJK nomor 12 POJK 3 tahun 2021. Environment lingkungan. Bank bekerjasama dengan berbagai pihak dan melakukan pengukuran yang menunjukkan adanya perubahan positif dalam bisnis yang dijalankan. Lalu selanjutnya adalah analisis Bank Maspion. Analisis bank yaitu pada bagian kekuatan Bank Maspion memiliki dukungan yang besar dari kasikon bank yang berasal dari Thailand. Lalu untuk weakness-nya kelemahan Bank Maspion masih kurang dalam penyebaran mesin ATM mereka. Belum bisa menjadi pilihan utama sebagai pilihan nasabah. Lalu untuk opportunity peluang memiliki peluang dalam branding pada segmentasi yang baru. Tumbuhan ekonomi di Indonesia memberikan peluang bagi Bank Maspion untuk mengekspansi bisnis mereka. Rich, ancaman persaingan ketat dalam industri perbankan di Indonesia, resiko dari politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi bisnis perbankan. Analisis pestel Bank Maspion, perubahan kebijakan pemerintah. Lalu ekonomi, nilai tukar yang fluktuatif dapat menjadi faktor yang mempengaruhi rencana investasi jangka panjang ataupun jangka pendek dari Bank Maspion. Lalu pada sosial, tingkat pendidikan yang belakangan ini mendapat perhatian lebih dari pemerintah. Perkembangan teknologi juga dapat menurunkan biaya produksi dan pelayanan pada sektor keuangan. Lalu untuk legal, dengan adanya hukum ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, Bank Maspion tentunya harus memperhatikan dan memenuhi hukum tersebut. Lalu untuk bagian lingkungan, terjadinya bencana alam dan perubahan iklim juga dapat mempengaruhi operasional perbankan.
Di sini saya akan membahas mengenai analisis Camels. Nah, sebelumnya analisis Camels ini merupakan sebuah analisis yang mengukur kesehatan keuangan dari bank. Nah, bank yang akan dianalisis yaitu Bank BTPN Syariah dan Bank Mas Pion. Langkah awal itu kita analisis kapital. Di Bank BTPN Syariah ini dalam kapitalnya dari analisis tahun 2020 sampai tahun 2023 tercatat dari hasilnya ini semua termasuk golongan yang sehat. Lalu asetnya dari tahun 2020 sampai tahun 2023 tergolong sehat juga. Lalu manajemennya BOPO. Nah, tetapi di BOPO ini pada tahun 2020 mengalami kenaikan yaitu sampai 142% yang mengakibatkan tidak sehat dikarenakan BOPO lebih besar dari 95% dinyatakan tidak sehat. Tetapi tahun 2021 sampai 2022 kembali turun yaitu 90% sampai 81% yang dinyatakan sehat. Tetapi di tahun 2023 kembali mengalami naik yaitu sampai 148% yang mengalami ketidaksehatan kembali di keuangannya. Lalu ada di earning atau pendapatan. Di ROA ini pada BTPN Syariah lebih besar dari 2%, maka dinyatakan cukup sehat dari tahun 2020 sampai tahun 2023. Lalu lanjut ke liquidity, likuiditasnya BTPN Syariah ini dinyatakan sehat maupun dari tahun 2020 sampai tahun 2023 dikarenakan lebih kecil daripada 110%. Nah, kita lanjut kepada Bank Maspion. Di Bank Maspion ini di kapitalnya sama seperti Bank BTPN Syariah. Dia mengalami kenaikan lebih besar daripada 12%. Meskipun dari 20 sampai 2021 mengalami penurunan tetapi tetap dinyatakan sehat. Dari 2022 sampai 2023 makin naik terus melonjak naik, maka dinyatakan sehat. Untuk asetnya dari tahun 2020 sampai 2023 dinyatakan sehat. Tetapi nah yang berbeda itu yaitu di manajemen BOPO. Berbeda dengan BTPN Syariah, di manajemen BOPO di Bank Maspion ini dinyatakan sehat semua dikarenakan lebih kecil daripada 95%. Untuk di ROA-nya ini sangat berbanding terbalik dikarenakan di Bank Maspion ini dinyatakan tidak sehat maupun di tahun 2020 sampai tahun 2023 dikarenakan lebih kecil daripada 1%. Dan untuk liquidity-nya PT Bank LDR itu dari tahun 2020 sampai tahun 2023 dinyatakan sehat dikarenakan lebih kecil sama dengan 110%. Nah, maka kesimpulan yang didapat dan rekomendasi untuk BTPN Syariah yang pertama memperhatikan komponen rasio penting terutama dalam kinerja keuangan perusahaan sebagai tahapan penilaian atas kondisi perusahaan. Untuk Bank Maspion dikarenakan tadi ROA-nya dinyatakan tidak sehat, maka kita memberikan 3 rekomendasi. Yang pertama ada diversifikasi sumber pendapatan, lalu yang kedua efisiensi biaya cari dan kekurangan biaya operasional. Yang ketiga yaitu strategi harga evaluasi kembali harga produk dan layanan untuk memastikan mereka kompetitif yang menguntungkan. Untuk kesimpulannya, kapital untuk kedua bank tersebut dinyatakan sehat. Untuk kualitas asetnya dinyatakan sehat juga bahwa adanya peningkatan dari 20 sampai 23 di BOPO-nya itu sendiri. Peningkatan cukup drastis yang perlu dijadikan sebagai bahan evaluasi dikarenakan adanya yang ketidaksehatan di dalamnya. Lalu untuk ROA peningkatan 70% namun mengalami penurunan pada tahun 2023 ya 30% saat patutnya menjadi perhatian dan mengambil keputusan di tahun mendatang. Lalu di LDR-nya itu patut dijadikan sebagai perhatian dari sisi kinerja kredit perusahaan dikarenakan meskipun cukup baik dari 20 sampai 22 dan mengalami penurunan di tahun 2023. Akan menjelaskan mengenai analisis CAPM atau Capital Asset Pricing Model, di mana analisis ini pertama kali dikenalkan oleh Trainer di tahun 1961. Model analisis ini merupakan model yang menjelaskan hubungan antara expected return dengan risiko investasi. Menurut Hasan 2019, analisis CAPM bertujuan untuk membantu para investor untuk melakukan seleksi saham dan meminimalisir investasi yang beresiko. Dengan menggunakan CAPM diharapkan dapat membantu investor dalam melihat gambaran luas tentang kondisi pasar yang bersifat kompleks serta memperkecil risiko investasi dan mengestimasi besarnya return yang mungkin diperoleh. Terdapat 4 komponen dalam analisis CAPM, yakni ada return individual atau RI, return market atau RM, risk free atau RF, dan juga risiko sistematik atau beta. Berikut ini merupakan rumus untuk analisis CAPM. Oke, keputusan penilaian suatu saham dapat dikatakan efisien dan layak untuk dibeli atau tidaknya dapat dilihat dan membandingkan besar nilai antara nilai return individual dengan expected return dari return individual. Adapun kriteria dalam penilaian CAPM adalah sebagai berikut ini, di mana apabila RI lebih besar dari expected return RI, maka saham
dikatakan efisien dan juga saham layak untuk dibeli. Sedangkan apabila RI kurang dari expected return RI, maka saham dikatakan tidak efisien atau saham tidak layak untuk dibeli. Berikut ini merupakan hasil analisis dari analisis Capem terhadap Bank Maspion dan juga Bank BTPN Syariah. Untuk yang pertama ada analisis Capem untuk Bank Maspion. Di sini pertama-tama kita melakukan penghitungan untuk return individual dengan rumus sebagai berikut ini. Dan didapatkan hasil return saham Bank Maspion dari tahun 2019 hingga 2023 ini adalah sebagai berikut ini. Selanjutnya ada return market yang dihitung dengan menggunakan data pengembalian saham yang ada. Dalam analisis ini kami didapatkan dari return marketnya didapatkan dari IHSG atau indeks harga saham gabungan, yang mana data return market diambil dari IDX Composite dari JKSE. Dan didapatkan hasil return market composite untuk 2019 hingga 2023 adalah sebagai berikut ini. Dan yang ketiga ada risk free, di mana ini merupakan analisis tingkat pengembalian bebas resiko, di mana risk free ini dapat dilihat melalui suku bunga acuan atau suku bunga kebijakan baru, yakni melalui BI 7 days atau reverse. Data mengenai risk free ini didapatkan dari laman website Bank Indonesia, dan di sini didapatkan risk free untuk periode 2019 hingga 2023 dan didapatkan rata-rata per tahunnya, rata-rata dalam 5 tahun adalah sebesar 0,0464. Yang selanjutnya ada risiko sistematik, di mana dianalisis dengan beta yang didapatkan dari laman Yahoo Finance. Dan diketahui untuk PT Bank Maspion Indonesia didapatkan nilai beta sebesar 0,55. Dan selanjutnya adalah perhitungan untuk analisis Capemnya dengan menghitung expected return dari RI, dan didapatkan hasil perhitungan sebagai berikut ini, di mana untuk 2019 nilai Capem sebesar 0,82%, 2020 1,91%, 2021 1,60%, 2022 0,25%, dan juga 2023 0,37%. Untuk melakukan analisis Capemnya dilakukan perbandingan antara return individual atau RI dengan expected return individual atau ERI, dan didapatkan hasil perbandingan sebagai berikut ini. Dapat dilihat dari 2019 hingga 2023, perbandingan antara nilai RI dan juga expected return RI dari PT Bank Maspion Indonesia memiliki nilai RI lebih kecil daripada expected return RI, sehingga dapat disimpulkan jika saham PT Bank Maspion Indonesia dari 2019 hingga 2023 merupakan saham yang tidak efisien dan juga saham yang tidak layak untuk dibeli. Selanjutnya untuk analisis Capem pada PT Bank BTPN Syariah, untuk yang pertama seperti PT Bank Maspion tadi, dilakukan perhitungan return individual dan didapatkan hasil nilai return individual dari 2019 hingga 2023 pada saham PT Bank BTPN Syariah sebagai berikut ini, di mana terdapat 2 tahun yakni 2022 dan juga 2023 memiliki return individual yang bernilai minus. Lalu untuk return marketnya sama seperti yang tadi menggunakan return market IHSG IDX Composite. Lalu untuk risk free-nya sama seperti tadi menggunakan data dari BI 7 days atau reverse dari laman Bank Indonesia, didapatkan hasil sebagai berikut ini. Lalu untuk resiko sistematiknya kami mendapatkan dari laman Yahoo Finance, didapatkan nilai beta dari saham Bank Maspion Indonesia adalah sebesar 0,90. Selanjutnya kita melakukan perhitungan terhadap expected return dari return individual, didapatkan hasil bahwa 2019 saham Bank BTPN Syariah mendapatkan nilai expected return sebesar minus 2,58%. Untuk 2020 mendapatkan nilai sebesar 0,25%, 2021 sebesar 0,24%, 2022 0,25%, dan juga 2023 mengalami kenaikan sehingga bernilai 0,37%. Lalu kami melakukan hal yang sama, yakni melakukan perbandingan antara return individual dengan expected return dari return individual, di mana pada 2019 didapatkan perbandingan bahwa nilai return individual dari saham Bank BTPN Syariah memiliki nilai yang lebih besar daripada expected return individual, sehingga dapat dikatakan bahwa saham pada tahun 2019 ini saham yang efisien dan juga saham layak untuk dibeli. Sedangkan tahun selanjutnya yakni dari 2020 hingga 2023 nilai perbandingan RI kurang dari expected return individual, sehingga dapat dikatakan bahwa saham tidak layak dibeli karena saham PT Bank BTPN Syariah pada periode 2020 hingga 2023 ini merupakan saham yang tidak efisien. Lalu kami melakukan perbandingan analisis Capem pada Bank Maspion dan juga Bank BTPN Syariah, dan ini merupakan tabel komponen analisis Capem periode 2019 hingga 2023 untuk Bank Maspion dan juga Bank BTPN Syariah. Lalu kami melakukan perhitungan terhadap expected return dari return individual, dan didapatkan hasil untuk Bank Maspion mendapatkan nilai ERI sebesar 2,10 atau 2,10%, dan juga untuk Bank BTPN Syariah mendapatkan nilai sebesar 0,30%. Nah, dari kedua analisis tersebut dapat dilihat bahwa nilai RI lebih kecil daripada expected return RI, sehingga dapat dikatakan jika saham Bank Maspion dan juga saham Bank BTPN Syariah
Syariah periode 2019 hingga 2023 ini saham yang tidak efisien dan merupakan saham yang tidak layak untuk dibeli. Lalu selanjutnya untuk rekomendasi dan saran, adapun saran untuk Bank Masbion adalah disarankan untuk menaikkan nilai Capam melalui diversifikasi portofolio perusahaan atau melakukan optimalisasi terhadap portofolio yang saat ini dimiliki. Sedangkan untuk Bank BTPN Syariah disarankan untuk melakukan optimalisasi portofolio serta melakukan analisis portofolio perusahaan yang saat ini dimiliki sehingga nilai portofolio bisa lebih efisien. Lalu untuk kesimpulan analisis Capem dari dua bank ini yakni dari kedua bank memiliki nilai RI yang lebih kecil dibandingkan nilai expected return individual atau ERI, sehingga dapat disimpulkan jika kedua saham bank tersebut apabila mengikuti ketentuan analisis Capem, kedua saham tidak layak untuk dibeli. Alasan saham tidak layak untuk dibeli ini dapat disebabkan oleh banyak faktor seperti adanya perubahan tren ekonomi, kinerja perusahaan yang menurun, banyaknya sebaran peta persaingan, perubahan rencana bisnis, serta kualitas manajemen perusahaan yang kurang baik, sehingga harga saham dan dividen yang dimiliki oleh bank kurang diminati oleh para investor. Jelaskan mengenai fenomena valuasi nilai perusahaan pada Bank Masbion dan juga Bank BTPN Syariah. Di sini biasanya untuk valuasi nilai saham itu metode yang digunakan dalam penilaian harga saham ini biasanya harus dapat diandalkan dan menerapkan konsistensi dengan kriteria yang sama dari waktu ke waktu. Namun bagaimana cara mengetahui nilai saham pada perusahaan itu sebenarnya bisa dilakukan dengan cara valuasi nilai saham. Nah, valuasi nilai saham ini akan merujuk pada proses menentukan nilai suatu perusahaan atau aset bisnis dengan analisis keuangan dan strategi investasi untuk memahami nilai saham pada perusahaan tersebut. Nah, dapat disimpulkan dari fenomena di atas bahwa analisis valuasi nilai saham ini dapat bermanfaat untuk mengetahui dan memahami nilai suatu saham pada perusahaan sehingga para investor dapat membuat keputusan investasi atau strategi bisnis yang informasional dan juga terukur. Namun hal ini juga dapat membantu untuk menganalisis valuasi nilai saham pada Bank Masbion dan juga Bank BTPN Syariah. Nah, terkait dengan teori yang digunakan pada valuasi nilai saham ini, kan valuasi nilai saham ini dia itu merupakan proses penilaian atau penentuan nilai suatu perusahaan atau bisnis. Namun hal ini juga sangat penting karena ketika terdapat kebutuhan untuk mengambil keputusan bisnis atau menghadap investor, valuasi ini bisa mempertimbangkan berbagai macam faktor untuk menentukan harga yang wajar dan juga objektif dari suatu perusahaan. Nah, untuk menghitung valuasi nilai saham ini kita menggunakan 3 rumus yaitu DDM atau yang biasa kita sebut dengan dividend discounted model, FCF atau free cash flow dan juga free cash flow to equity atau singkatannya dari FCF. Kemudian selanjutnya kita akan memasuki pada bagian hasil analisis pada Bank Masbion yang dimana untuk hasil analisis tersebut kita menggunakan nilai intrinsik saham pada Bank Masbion Tbk pada periode 2019 hingga 2023 sebesar 1,5 juta rupiah dan 1,2 juta rupiah. Namun di hasil ini pada Bank Masbion ini menunjukkan bahwa nilai intrinsik saham pada Bank Masbion lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasar. Namun perlu diingat bahwa hasil ini juga tidak dapat dijadikan sebagai acuan rekomendasi investasi pada saham. Namun pada rasio earning per share atau EPS yang bisa kita sebut itu dia menunjukkan peningkatan yang menandakan harga pasar perusahaan cukup potensial dalam perdagangan investasi sehingga hal tersebut menarik investor. Nah, berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa harga saham perusahaan itu juga biasanya akan lebih tinggi dari nilai BPS. Nah, hal ini juga dia menyatakan bahwa harga saham perusahaan yang cukup konservatif sehingga berdasarkan dari hitungan dividen dari perusahaan menunjukkan bahwa harga saham ini menunjukkan bahwa perusahaan mengalami under. Nah, terkait dengan hasil analisis pada Bank BTPN Syariah ini, dia juga menggunakan hasil analisis DDM yang dimana dia memiliki nilai intrinsik yang berbeda tergantung pada asumsi tingkat pertumbuhan dan diskonto. Namun kedua nilai tersebut juga cukup dekat untuk menunjukkan stabilitas dalam valuasi berdasarkan dividen yang diharapkan. Pada FCF itu sendiri, pada perusahaan Bank BTPN Syariah menunjukkan kemampuan menghasilkan arus kas yang bebas yang kuat dan fluktuasi stabil untuk pendekatan signifikan. Pada FCE sendiri selama periode dari 2019 hingga tahun 2023 adalah sebesar 1,6 triliun. Kemudian di sini terdapat rekomendasi yang bisa diberikan untuk Bank Masbion yaitu
Dalam beberapa tahun terakhir, Bank Maspion mengalami penurunan laba bersih dan rasio ROE serta memiliki tingkat utang yang relatif tinggi. Nah, faktor-faktor tersebut bisa menyebabkan penurunan harga saham pada Bank Maspion. Rekomendasi dari Bank BTPN Syariah ini dari tahun 2021 hingga tahun 2023 terdapat nilai rasio EBITDA yang berjumlah minus. Maka hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dinilai terlalu rendah di pasar. Namun kas perusahaan itu juga senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Maka perusahaan harus mampu meningkatkan market capitalization. Namun di Bank BTPN Syariah ini pada tahun 2023 dia tidak ada pembagian saham. Nah, biasanya itu harus ada alasan di balik keputusan tersebut seperti rencana untuk menginvestasikan laba guna mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Misalnya ada dana yang dibagikan sebagai dividen digunakan untuk penelitian dan pengembangan produk baru, ekspansi ke pasar baru, atau akuisisi secara strategis yang dapat meningkatkan nilai perusahaan di masa depan. Nah, untuk sarannya diperlukannya kembali peninjauan data-data mengenai rumus DDM, FCFE serta FCF pada kedua bank tersebut. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari hasil analisis ini adalah analisis valuasi perusahaan ini menunjukkan bahwa Bank BTPN Syariah Tbk memiliki beberapa indikator valuasi yang positif, seperti peningkatan FCF dan nilai saham berdasarkan FCFE. Namun, ada juga beberapa kekhawatiran seperti penurunan EPS pada tahun 2023, nilai negatif pada rasio EBITDA, dan penurunan dividen yield. Namun, secara keseluruhan, perusahaan juga dapat menunjukkan potensi yang baik dari sisi arus kas bebas. Perlu diperhatikan kembali beberapa indikator yang menunjukkan beberapa adanya resiko atau tantangan dalam profitabilitasnya dan struktur uang. Selanjutnya saya akan menjelaskan analisis agensi cost dan corporate governance pada Bank Maspion dan BTPN Syariah. Menurut Gove, agensi cost adalah biaya internal akibat konflik kepentingan antara pemegang saham dan manajemen. Selanjutnya, menurut Jensen dan McLean, adalah biaya yang dikeluarkan untuk mengawasi dan memastikan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Selanjutnya, penjelasan definisi dari corporate governance menurut FCGI adalah aturan yang menentukan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan, dan stakeholder lainnya sesuai dengan hak dan tanggung jawab. Ada juga menurut Praksara adalah mekanisme administratif yang mengatur hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, pemegang saham, dan stakeholder. Dan berikut adalah analisis agensi cost dari Bank Maspion. Dilihat dari dispersion ownership-nya, Bank Maspion pada tahun 2019 dan 2020 saham milik individu menguasai sebanyak 10% dari jumlah saham yang beredar. Sedangkan di tahun 2021 saham individu menguasai sebanyak 9,67%. Kemudian di tahun 2022 mengalami penurunan yang cukup drastis di mana saham individu hanya menguasai sebagian kecil saham yang beredar dengan jumlah persentase 0,297% dan di tahun 2013 menguasai sebanyak 0,1149%. Untuk insider ownership-nya, dilihat dari tabel tersebut, di mana tahun 2019 sebesar 0,0029%, 2020 dengan 0,0029%, 2021 dengan 0,0011%, dan 2022 sebesar 0,0006%, dan 2023 persentase sebesar 0,003%. Untuk institution ownership-nya, pada tahun 2019, saham institusi menguasai sebesar 90,30,321%, 2020 dengan 90,32%, 2021 dengan 90,32% juga. Selanjutnya ada 2022 dengan 99,7%, dan 2023 sebesar 99,88%. Dan selanjutnya untuk analisis corporate governance dari Bank Maspion, yang pertama itu ada dari transparansi. Bank Maspion memastikan keterbukaan informasi, material, dan relevan, pengambilan keputusan yang transparan, serta pengungkapan informasi secara tepat waktu, akurat, dan mudah diakses oleh stakeholder melalui website Bank Maspion. Yang selanjutnya ada accountability. Bank Maspion menetapkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab yang jelas pada setiap jenjang struktur organisasi. Pengendalian internal dan prinsip check dan balance diterapkan oleh Bank Maspion. Selanjutnya, responsibility. Bank Maspion mengelola kegiatan usaha dengan prinsip kehati-hatian dan mendukung program keuangan keberlanjutan. Penilaian tata kelola dilakukan melalui struktur, proses, dan hasil tata kelola yang memenuhi harapan stakeholder. Selanjutnya ada independensi. Bank Maspion dikelola secara personal tanpa benturan kepentingan. Dewan Komisaris wajib independen dalam melaksanakan tugasnya. Yang terakhir ada fairness atau keadilan. Bank Maspion memperhatikan kepentingan stakeholder berdasarkan asas
kesetaraan dan kewajaran komposisi Dewan Komisaris disusun dengan mempertimbangkan keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan. Tidak ada anggota Dewan Komisaris yang merangkap jabatan kecuali sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya ada agensi kos dari Bank BTPN Syariah. Yang pertama itu ada dispersion ownership dari Bank BTPN Syariah dengan tahun 2019 sampai 2023 nilai saham Bank BTPN Syariah dimiliki individu dengan sebesar 30%. Pada tahun 2019 dan 2020 nilai saham individu mencapai 30%, kemudian di tahun 2021 dengan nilai 29,97%, tahun 2022 dengan nilai 29,98%, serta di tahun 2023 dengan persentase 29,99%. Untuk insider ownership-nya 5 tahun belakangan ini sebesar 0%. Hal ini disimpulkan bahwa karena tidak ada kepentingan pribadi dan komisaris maupun direksi perusahaan. Selanjutnya ada institutional ownership. Pada tahun 2019 sampai 2021 bernilai 70,03%, kemudian terjadi penurunan di tahun 2022 menjadi 70,02% dan 2023 dengan nilai persentase 70,01%. Untuk corporate governance dari Bank BTPN Syariah, yang pertama itu ada transparansi. Bank BTPN Syariah menerapkan prinsip transparansi dengan mengungkapkan informasi yang relevan dan akurat kepada para pemangku kepentingan, seperti laporan keuangan, kebijakan, dan prosedur yang dapat diakses publik. Yang selanjutnya accountability, BTPN Syariah bertanggung jawab kepada pemegang saham dan investor yang menerapkan GCG sebagai perusahaan publik. Yang selanjutnya ada tanggung jawab, Bank BTPN Syariah memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan etika dalam industri perbankan syariah, melindungi kepentingan pemangku kepentingan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Selanjutnya ada independensi dalam struktur organisasinya dengan pemisahan tugas dan wewenang antara berbagai divisi untuk mencegah konflik kepentingan. Yang terakhir ada fairness atau keadilan. Bank BTPN Syariah berkomitmen untuk memastikan keadilan bagi semua pemangku kepentingan. Rekomendasi Bank Mas Pion. Yang pertama itu ada penguatan transparansi. Yang kedua, pengadaan webinar dan forum. Yang terakhir ada pelatihan dan pendidikan. Selanjutnya ada 2 saran. Yang pertama, kampanye perusahaan. Lakukan kampanye seperti membuat seminar. Yang kedua ada survei stakeholder. Selanjutnya rekomendasi Bank BTPN Syariah. Yang pertama, meningkatkan transparansi. Yang kedua, penguatan pengawasan internal. Selanjutnya juga ada pengembangan keadilan. Kedua, keterlibatan pemangku kepentingan. Terakhir ada kesimpulan dari Bank Mas Pion. Dengan memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, Bank Mas Pion telah berupaya meningkatkan GCG. Dengan adanya transparansi soal keuangan dan non-keuangan, mereka dapat tepat waktu dan akurat. Yang kesimpulan untuk Bank BTPN Syariah telah mengadopsi prinsip GCG dengan baik, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas. Implementasi GCG yang baik tercermin dalam kinerja yang semakin baik dan berbagai penghargaan yang diterima. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.